Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada begitu banyak persoalan di dalam hidup kita. Ada perang, ada kejahatan, ada stres, ada kegelisahan, sampai tidak bisa tidur, macam-macam. Ada yang tidak bahagia. Persoalannya apa sebetulnya? Mengapa ada yang kemudian tidak bahagia hidupnya, ada yang tertekan, ada yang menderita, ada yang penuh kebencian, ada yang luka batin dan sebagainya. Menurut saya problem utamanya cuma satu. Tidak mengerti bahwa hidup itu luar biasa. Anugerah yang tidak bisa digambarkan. Hidup itu menakjubkan. Persoalannya tidak sadar. Dan kemudian justru karena tidak sadar, tidak mengerti, tidak bisa menjalani dan menghayati kehidupan itu dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kasih. Karena tidak mengerti, tidak sadar. Sadar-sadarnya ketika sudah terbaring dan tidak bisa bergerak. Lalu menyesal. Kenapa dulu saya sibuk dengan yang lain, tidak sungguh-sungguh hidup. Nah, karena tidak mengerti bahwa yang lain itu dibandingkan hidup nggak ada apa-apanya. Sebutkan saja, karir. Bandingkan hidup yang nggak ada apa-apanya. Anda itu nggak bisa berkarir kalau nggak hidup. Nama baik. Wah, nama baik itu kalau nggak hidup ya nggak bisa. Hidup dulu. Hidup itu segala-galanya. Maka hidup kemudian disyukuri, dijalani. Jangan sampai hidup ini menjadi justru berat, terbeban, stres. Lah, hidup itu yang penting. Yang lainnya bisa diabaikan demi hidup yang baik. Karena hidup itu luar biasa. Hidup yang luar biasa itu mbok jangan diisi oleh yang tragis-tragis. Disyukuri. Diisi dengan yang baik, yang menggembirakan, yang mulia. Lah kalau ada orang lain yang reseh gimana, Romo? Biar saja. Kita jangan terganggu hidup kita karena ada orang lain yang tidak baik. Kalau bisa, kita hidup dengan baik dan membawa kebaikan kepada orang yang tidak baik itu. Maka kalau ada perselisihan, bawa kerukunan, bawa persaudaraan. Kalau ada kegelisahan, bawa kedamaian. Hidup itulah yang utama. Dan kita harus menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita. Karena tidak ada yang lebih menakjubkan daripada hidup. Jangan sampai karena sesuatu hal, entah yang kita anggap penting, yang kita anggap hebat, hidup kemudian menderita. Hidup kemudian tidak membahagiakan. Ya kebalik. Hidup dulu dengan penuh kebahagiaan, syukur dan sukacita. Baru yang lainnya ditangani dengan baik. Itu maksudnya kalau saya mengatakan to be dulu. To be, baru to do, baru to have. Jangan to have dulu. Saya nanti mau hidup penuh kasih, sukacita kalau saya selesai kuliah, kalau saya bekerja, kalau saya punya pasangan, kalau saya punya anak, kalau saya punya. Kalau punya.
Hidup itu sendiri sudah segala-galanya, sudah punya semuanya. Sudah diberikan segala-galanya dalam kehidupan itu. Ya kasih, ya persaudaraan, ya rasa syukur, pengalaman, kesadaran, semuanya sudah ada di situ. Justru mengerti, sadar, hidup sepenuhnya, to be, baru kemudian bisa membawa kehidupan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Nah, kalau kita sendiri tidak mengerti, gampang terganggu oleh hal-hal yang bukan yang utama. Malah yang utama hidup itu sendiri terganggu, ya kita tidak bisa menghayatinya dengan baik. Pilihan-pilihan kita kurang jernih dan kemudian menjadi tidak bijaksana. Dan karena itu kita kemudian menderita. Belajar hidup. Saya itu kadang-kadang sedih kalau berjumpa dan mengalami anak-anak tumbuh sebagai pribadi yang tidak bisa bergaul, sendirian, tidak tahu caranya berkomunikasi, di kamar. Lalu nanti tiba-tiba sampai dewasa terus mau menikah. Mau jadi apa itu keluarganya? Bergaul aja nggak bisa kok nikah. Justru kita harus mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan kemudian ketika sudah to be, lalu membagikan hidup itu. Kalau tidak bisa mencintai, belajar mencintai dulu. Jangan tiba-tiba lalu menikah. Kacau nanti. Belajar hidup dulu, baru kemudian bisa merayakan kehidupan ini. Membawa damai, membawa sukacita, membawa rasa syukur, membawa kasih. Kenapa banyak perang? Karena tidak tahu caranya hidup. Orang lain malah dimusuhi. Lawang hidup itu tergantung sama orang lain. Malah orang lain dimusuhi. Coba, apakah ada orang yang tidak hidupnya tergantung sama orang lain? Nggak ada. Sejak lahir sampai mati tergantung sama orang lain. Lah kalau malah orang lain dimusuhi gimana? Lah kalau malah nggak bisa bersahabat, bergaul sama orang itu, terus gimana ceritanya? Kayak gitu kok mau menikah. Lalu mau judulnya apa nanti keluarganya? Hidup itu sendiri yang harus dialami, dimengerti, disadari, disyukuri, dan dirayakan. Yang lain itu dengan sendirinya. Bahasanya Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lainnya akan diberikan kepadamu. Apa untungnya kamu mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Ya tidak ada untungnya, hidup itu dasarnya. Maka mengerti hidup, menyadari hidup itu sendiri, menghayatinya dengan penuh syukur dan sukacita, hidup sepenuhnya. Baru kemudian yang lain-lain akan datang dengan sendirinya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.